Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar TF-IDF, di mana metode untuk menilai seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen. Yang pertama ada TF ya, TF, di mana term frekuensi dia akan mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam satu dokumen. Sementara IDF adalah seberapa jarang atau unik kata tersebut di seluruh dokumen. Artinya, ketika dua itu digabungkan, TF-IDF, di mana ketika TF tinggi adalah kata sering muncul dalam dokumen, dan IDF tinggi kata jarang muncul di dokumen lain. Artinya apa? Artinya jika TF-IDF besar, kata itu sering muncul di dokumen, tetapi jarang muncul di dokumen lain. Berarti kata tersebut penting dan khas untuk dokumen tersebut. Sekarang mari kita menghitung dengan manualnya. Sebagai contoh seperti ini. Di sebuah mesin pencari umpamanya ya, biasanya kita ngetik untuk mencari sesuatu. Umpamanya di sini kita mengetik ilmu semantik. Nah, apapun yang kita ketik di mesin pencari contohnya, tapi kali ini kita contoh ilmu semantik. Ketika kita mengetik ilmu semantik kemudian enter, ambil contoh saja, ketemu 3 dokumen, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Dokumen 1 berisi program logika dan semantik. Yang dokumen 2 berisi ilmu antar individu. Yang dokumen 3 berisi dalam program ilmu terdapat transfer ilmu semantik. Ini mungkin judul, mungkin abstrak, mungkin isi dari sebuah file tersebut. Tapi kita contoh, kita ketemu ini aja. Tiga kalimat seperti ini. Jumlah dokumen ditemukan 3, ini contoh 3. Pada kenyataannya ketika kita mencari itu mungkin contoh dokumen yang ditemukan bisa ribuan, ratusan, atau jutaan. Nah, sekarang kita menghitung TF-IDF-nya. Langkah yang pertama kita harus mentokenasi dulu, tokenizing, di mana token ini dia akan memangkas kata-kata imbuhan, kata-kata hubung, dan kata-kata yang bukan baku atau bukan kata dasar. Nah, di token ini adalah kumpulan data-data dasar, biasanya kamus. Contohnya program, ini diambil dari dokumen 1 bisa ya, program, kemudian logika, nah dan tidak diambil karena dan hanya penghubung, kemudian semantik, kemudian ilmu, ini antar juga tidak diambil karena ini adalah penghubung juga, individu diambil karena kata dasar, dalam tidak, program sudah ada di atas, ilmu sudah ada pernah diambil, terdapat juga nggak perlu. Nah, transfer ini juga kata dasar, berarti kita ambil ilmu semantik. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menghitung, ini alat bantu saja sebenarnya, key, di mana key ini akan melihat apakah kita bisa lihat rumusnya ya, apakah kata program berada di key, maksudnya gitu, apakah kata program berada di sini, karena nggak ada 0. Apakah logika berada di key, kalau tidak ada 0. Apakah semantik ada di key, kalau ada dikasih angka 1. Apakah ilmu ada di key, kalau ada dikasih angka 1. Apakah individu ada di key, tidak. Apakah transfer ada di key, tidak. Berarti 001100. Oke, sekarang kita lanjut menghitung TF. TF di dokumen 1 kita lihat di sini. Ini rumus Excelnya ya, rumus Excelnya nanti bisa dilihat, bisa di stop videonya untuk melihat Excelnya. Jadi kita akan melihat apakah kata program ada di dokumen 1 jika ia dikasih angka 1. Sekarang kita lihat apakah program ada di dokumen 2. Apakah program ada di dokumen 2? Jika tidak, maka ganti 0. Apakah kata program ada di dokumen 3? Jika ia kasih angka 1. Begitu juga contohnya semantik, karena ini nanti kalau sudah jadi kan tinggal di copy ke bawah. Contohnya semantik. Apakah semantik ada di dokumen 1? Jika ada, maka kasih angka 1. Apakah semantik di dokumen 2? Jika tidak, 0. Apakah semantik ada di dokumen 3? Jika ada, 1. Nah, artinya kalau dokumen ditemukan sampai
1000 berarti D1, D2, D3, D4, D5, D6, D1000 gitu. Tapi karena kita menggunakan mesin ya, mesin learning gitu, namanya kan tinggal datanya dimasukkan, IDF-nya dimasukkan, dia akan menghitung sendiri. Nah, sekarang kita melihat contoh ilmu. Apakah ilmu ada di dokumen 1? Tidak. Apakah ilmu ada di dokumen 2? Ada. Apakah ilmu ada di dokumen 3? Ada. Ada berapa? 2, yaitu ilmu dan ilmu, ada 2. Ini program, ini rumus Excel ya. Rumus Excel, jadi bisa dipakai. Ini cara menghitung saya dengan Excel gitu maksudnya. Nah, kalau sudah, itu cara menghitungnya sama, tinggal di copy ke bawah. Ada 1000 dokumen juga, 1000 dokumen juga tinggal di copy ke bawah. Sekarang kita akan menghitung DF, menghitung dokumen frekuensi. Kata program itu muncul di berapa dokumen? 2. Kata logika muncul di berapa dokumen? Ini tinggal rumus biasa, dihitung aja gitu. Dihitung aja, count menghitung jumlah dokumen ya. 2. Bukan mengsum, bukan menjumlah. 2, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Selanjutnya kita akan menghitung dokumen dibagi dokumen per frekuensi, dokumen dibagi dokumen frekuensi. Rumusnya tinggal jumlah dokumen, ini ya, jumlah dokumen, kemudian saya absolutkan kan nanti saya copy ke bawah, dibagi frekuensi dokumen, jumlah dokumen dibagi frekuensi dokumen, D per DF, ya, kayak gitu. Ini juga sama, ini copy dari atas, sama, ini sama, ini sama. Sekarang kita akan menghitung IDF. IDF menggunakan persamaan log. Kenapa harus log ya? Karena bisa jadi banyak fungsinya log. Di antaranya umpamanya nanti nilainya terlalu besar atau terlalu panjang sehingga sulit untuk dihitung. Nah, sehingga kita membutuhkan fungsi log untuk memperkecil atau untuk mempersempit hitungan tadi. Log, kita tinggal melogkan saja hasil pembagian antara dokumen dibagi frekuensi dokumen. Log G9, log terus seperti itu sampai bawah. Ini sama, copy ke bawah juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembobotan. Ini tahap akhir. Kira-kira dokumen mana yang paling cocok dengan key ilmu semantik. Yang pertama, key. Kita akan melihat rumusnya tinggal jika B9 ya, jika di program ini, jika kata program itu sama dengan 0, maka ambil 0, kasih 0 gitu. Tetapi jika 1 umpamanya nanti ambil nilai log, yaitu di H9. Contohnya yang ini. Jika B11 sama dengan 1, maka mengambil nilai lognya. Karena bukan 0 kan berarti 1. Dia mengambil nilai lognya, karena ada isinya. Mengambil nilai log, sudah. Sekarang kita menghitung bobot dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Caranya gimana? Kita akan melihat apakah di dokumen 1 berisi kata tersebut, berisi kata program. Jika C9 nilainya 1, maka rumusnya adalah C9, ini C9 dikali lognya, dikali H9, karena dia bernilai 1 ya, H9. Begitu juga yang dokumen kedua. Dokumen kedua juga dia akan melihat apakah di program di dokumen 2 ada. Kalau tidak ada dikasih angka 0. Tetapi jika ada, D2 dikalikan lognya. Karena nggak ada kan 0 pastinya. Artinya 0. Begitu juga di D3. Di dokumen 3. Jika kata program di dokumen 3 ada, maka rumusnya adalah E9 nilai dokumen tersebut dikalikan lognya. Tapi jika 0 berarti isi 0. Karena ini ada berarti ada angkanya. Berarti 1 dikalikan 0,176. Begitu juga seterusnya. Kita ambil contoh lagi satu umpamanya yang semantik. Apakah B11 ada angkanya, ada nilainya? Jika 1,
Jika 0 maka 0, jika 1 maka nilai tersebut dikalikan lognya. Terus seperti itu sampai akhir. Karena ini jika sudah ketemu satu baris satu tinggal di copy. Tapi ingat, karena di sini ada absolute. Kalau umpamanya digeser ke kanan sampai 1 juta dokumen atau sampai 1000 dokumen, geser kanan, kalau tidak diabsolutkan nanti pengalian log ini juga akan bergeser, jadi error atau salah perhitungan. Nah, kalau sudah ketemu kayak gini, sekarang kita mau menghitung masing-masing bobot dokumen. Yang pertama, dokumen 1. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya menjumlahkan bobot dokumen dari kata kunci. Nah, di rumus Excelnya kayak gini. Umpamanya menambahkan bobot di A9 sampai A14, A9 sampai A14 itu berarti dia mau mengambil kata ilmu B1 ini. Yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan J9 sampai J14. Berarti dia mau menjumlahkan bobot kata ilmu gitu. Sudah. Sekarang D2 juga demikian. Mau menjumlahkan kata ilmu ditambah dengan kata semantik, ya, ilmu semantik di J9 sampai J14 ini. J9 sampai J14 berarti ini mengambil kata ilmu, ini mengambil kata semantik. Enter. Begitu juga yang dokumen 2 juga demikian. Mengambil bobot di dokumen 2 untuk kata ilmu B1 ini dan untuk kata semantik C1 ini sama ini. Enter. Begitu juga yang ketiga, dokumen 3. Dokumen 3 juga akan mengambil bobot kata ilmu di L9 sama L14 ini ya, karena ini dokumen 3, dan kata semantik di L9 dan L14 dijumlahkan sum. Nah, sehingga kalau ketemu kayak gini kita sudah bisa melihat yang paling besar adalah ranking pertama. Artinya apa? Artinya kata ilmu semantik itu lebih spesifik di dokumen 3. Kenapa? Karena bobotnya paling besar di antara dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, biasanya setelah muncul dokumennya, ini akan diurut paling atas di tampilan hasil pencariannya. Paling atas, kemudian terus bawahnya sesuai nilai rankingnya. Demikian menghitung TF IDF. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.